Para sahabatku yang terkasih, jumpa lagi di doa kekuatanku. Hari ini kita akan mendengarkan sapaan Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menguatkan dan meneguhkan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka bibirku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Bacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?"
Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Sahabatku, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita bertumbuh bersamaan dengan dua sisi yang berbeda dalam diri kita, sisi positif dan sisi negatif. Untuk mengurangi atau menghilangkan sisi negatif adalah pilihan. Jika seseorang menghendaki dirinya menjadi orang baik, dia akan dengan mudah melepaskannya. Namun perlu kita ingat kembali bahwa tidak layak seorang saudara membuat saudaranya yang lain menderita. Ingatlah, orang akan melupakan apa yang kita katakan. Orang akan melupakan apa yang kita lakukan. Tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana kita membuat mereka merasa. Marilah kita hening di hadapan Tuhan untuk bersyukur dan memohon rahmat apa saja yang kita butuhkan. Ya Tuhan, terima kasih atas sapaan sabda-Mu yang meneguhkan kami. Bantulah kami untuk rela meninggalkan sisi negatif dalam diri kami dan berani memulai dengan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Curahkanlah rahmat kesehatan dan rejeki bagi kami. Bersihkanlah virus corona dari muka bumi ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Oleh kuat kuasa-Mu, lenyapkanlah virus ini, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.